A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Gontor TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya ingin mengajak pemirsa semua untuk mari kita merenung, mentadaburi satu ayat Al-Qur'an, yaitu surah An-Nahl ayat 18 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Innallaha laghafurur rahim. Yang artinya, kata Allah, jika kalian menghitung-hitung nikmat yang aku berikan kepada kalian, maka niscaya tidak akan bisa menghingganya. Ayat ini mempunyai artian bahwa nikmat yang Allah berikan itu begitu banyak sekali. Anugerah dari Allah yang diberikan kepada seorang manusia, bukan hanya dari sejak lahir, bahkan dari mulai di dalam kandungan ibunya, sampai dia besar, sampai dia berkeluarga, tiap hari menghirup udara, tiap hari makan, minum, begitu banyak nikmat yang dirasakan oleh seorang manusia, maka niscaya tidak akan mungkin bisa menghitungnya. Pemirsa Gontor TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berbicara tentang nikmat Allah, minimal ada dua aspek yang dilihat. Pertama, nikmat dari sisi kelezatan. Kedua, nikmat dari sisi bahwa kita ini merasa puas terhadap nikmat. Jadi nikmat dari sisi kelezatan dan nikmat dari sisi kepuasan. Nikmat dari sisi kelezatan ada tingkatannya. Ada yang namanya tingkatan yang paling bawah, kelezatan jasadi. Naik lagi ke tingkatan selanjutnya adalah kelezatan nafsani. Dan yang paling tinggi adalah kelezatan ruhani. Kelezatan jasadi itu seperti kita minum, merasa nikmat, merasa lezat, makan. Itu yang sifatnya physically, jasad. Nikmat, lezat secara jasadi. Tapi di atasnya ada sanafsani. Contoh, ada orang senang bermain sampai lupa makan. Itu nikmat secara nafsani, secara nafsu. Ada orang main catur sampai nggak berpikir bagaimana makan minumnya, ya, sampai nggak kerasa lapar itu. Ya, itu adalah nikmat ataupun kelezatan nafsani. Mungkin pernah dengar ada orang rela-rela untuk tidak tidur, untuk begadang malam-malam hanya karena ingin nonton bola. Dia meninggalkan kelezatan jasadi untuk tidur pulas demi kenikmatan nafsani untuk menonton bola. Nah, itu namanya kenikmatan nafsani di atas kenikmatan jasadi. Kadang-kadang kalah kenikmatan jasadi, kelezatan jasadi dibanding kelezatan nafsani. Dan yang paling tinggi adalah kelezatan ruhani. Apa itu kelezatan ruhani? Contoh, ada seorang bapak punya anak yang sedang main layangan di depan rumahnya. Bapak itu kemudian merasa haus, dia buka kulkasnya, kemudian ketika dia mau minum, datang anaknya yang juga kehausan. Ketika anaknya meminta air yang ada di tangan bapaknya, bapaknya kasihkan. Dia kemudian meminum, anak itu meminum air itu, dan bapaknya merasa meskipun bapaknya nggak minum, meskipun bapaknya itu tidak merasakan ataupun tidak mengindahkan daripada kelezatan jasadi,
tetapi dia merasakan kelezatan ruhani. Dia puas, dia senang anaknya minum meskipun dia tidak minum. Nah, makanya banyak orang yang merasakan kelezatan ruhani. Orang berpuasa itu sebetulnya mengalahkan kelezatan jasadi dan mengalahkan kelezatan nafsani. Orang puasa itu nggak bisa makan, nggak bisa minum. Itu kelezatan jasadi. Nggak bisa berhubungan dengan istri. Itu kelezatan nafsani. Tapi itu ditinggalkan semua demi kelezatan ruhani. Maka kata Rasulullah, ada dua kenikmatan yang dirasakan oleh orang berpuasa. Di antaranya kenikmatan ketika berbuka dan kenikmatan nanti bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dimaksud dengan kelezatan ruhani. Maka ada orang yang senang sekali sholat. Ada orang yang bahkan bangun malam demi sholat. Karena apa? Karena dia merasakan kelezatan ruhani. Ada orang berjuang fisabilillah. Ya, kalau dilihat dari sisi fisik, dia bisa jadi terkena panah, bisa jadi terkena peluru. Tapi berjuang fisabilillah itu menghilangkan kelezatan nafsani juga. Apa? Bisa jadi ada orang kabur dari peperangan untuk enak-enak di rumah, untuk tidak melaksanakan jihad fisabilillah, tapi dia demi untuk bisa mendapatkan kelezatan rohani itu dia mau berjuang fisabilillah. Itulah namanya kelezatan rohani. Sama dengan kita baca Quran, kita beribadah, kita menolong orang. Itu pun termasuk adalah mempunyai kelezatan rohani. Yang kedua dari sisi kepuasan. Pemirsa Gontor TV yang dirahmati oleh Allah. Orang dalam Islam, manusia dalam Islam, seorang mukmin itu tidak dibatasi untuk bekerja berbuat semaksimal mungkin. Ya, bahkan kalau bisa tidak ada puasnya dalam bekerja, dalam menuntut ilmu, itu tidak boleh puas. Tapi bagaimana kepuasan itu dirasakan ketika orang sudah bekerja kemudian mendapatkan sesuatu, kemudian setelah itu dia memberikan apa yang dia dapatkan itu kepada orang lain, itulah di situ ada kepuasan. Jadi bukan bekerjanya yang puas, mandek. Ya. Bukan belajarnya kemudian puas saya belajar sampai di sini. Enggak boleh. Tapi bagaimana setelah mendapatkan ilmu itu dia mengajarkan kepada orang lain. Makanya hadis Nabi mengatakan khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Bukan hanya belajar Al-Qur'an tapi juga mengajarkannya. Itulah sebaik-baik manusia. Maka dari itu marilah kita ketika kita sudah dapat nikmat seperti ini, ya banyak nikmat yang diberikan oleh Allah, kita syukuri. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasadid. Ya, bahwa orang yang bersyukur kepada Allah akan Allah tambah. Ya. Logikanya, analoginya seperti ini. Ada anak yang diberi satu kue, dia senang sekali karena senang dengan kue itu. Dia bersyukur, dia senang, gembira, punya satu kue. Ada satu anak lagi di sisi yang lain, dia punya 5 kue. Yang satunya diambil oleh ibunya untuk diberikan kepada anak yang tadi. Anak yang ini sedih karena apa? Karena diambil satu kuenya. Coba kita bandingkan. Yang satu anak bahagia karena punya satu kue. Yang satu anak sudah punya 4 kue, masih sedih karena dia fokus kepada yang hilang itu. Maka dia sedih. Begitupun dalam kehidupan kita. Kita kadang lupa dengan apa yang kita miliki. Kadang kita masih melihat yang dimiliki oleh orang. Kadang kita melihat yang tidak kita punya. Padahal kalau kita fokus kepada apa yang kita punya, maka kita akan bersyukur, maka kita akan bahagia. Konsepnya adalah whatever you focus on grows. Apapun hal yang kita fokus kepadanya, maka hal itu akan bertambah, akan berkembang. Ya, maka dari itu mari kita bersyukur dengan sering mengucapkan alhamdulillah. Dengan bersyukur juga dengan apa? Dengan
Kalau Allah berikan kepada kita nikmat, maka pergunakanlah nikmat itu dengan sesuai dengan yang Allah harapkan, yaitu untuk fisabilillah. Hadirin dan pemirsa Gontor TV yang dirahmati oleh Allah, marilah kita menjadi orang yang tidak bosan-bosan untuk bersyukur kepada Allah atas nikmat yang Allah berikan. Semoga kita semua selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.